Halo semuanya, nama aku Muhammad Ihsan dan kali ini aku ingin membahas mengenai topik yaitu apakah hukuman itu efektif? Soalnya banyak banget yang menganggap bahwa hukuman itu adalah salah satu atau bahkan satu-satunya cara yang paling efektif untuk bikin orang kapok sehingga tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Tapi apakah memang sesimpel itu? Ayo kita bahas. Oke, jadi teman-teman, hukuman itu ada di mana-mana. Di rumah ada, di kampus, bahkan di lingkungan sosial kita pun ada. Misalnya, di kampus, kalau kita banyak nggak masuk kampus atau banyak nggak masuk satu matkul, kita tidak bisa mengikuti ujian atau termasuk TBU. Dan kalau di rumah, kita biasanya kalau kita kebanyakan main game, kita disuruh atau bahkan dihukum dalam bentuk mencuci pakaian ataupun disuruh menyapu halaman sampai bersih. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu sama, yaitu supaya orang tersebut tidak mengulangi perilaku yang dianggap salah. Nah, karena sering digunakan, banyak orang yang meyakini bahwa hukuman adalah cara yang paling efektif untuk mengubah perilaku seseorang. Sedangkan dalam teori modifikasi perilaku, hukuman atau punishment ini adalah pemberian konsekuensi setelah seseorang melakukan suatu perilaku dengan tujuan agar perilaku itu hilang atau tidak terulang lagi. Namun ada hal yang penting untuk kita perlu pahami. Hukuman ini memang bisa menghentikan perilaku orang, tapi belum tentu membuat orang itu betul-betul kapok atau jera untuk melakukan kesalahan yang sama. Nah, lalu coba kita lihat lagi contoh yang ada pada di lingkungan kita. Contohnya aja pada jalan raya. Pernah nggak sih kalian melihat ada orang yang baru memakai helm ketika melihat polisi atau sedang ada razia? Begitu sudah melewati polisi atau razia itu, dia lepas lagi helmnya. Kenapa bisa begitu? Karena yang mendorong perilakunya itu bukan kesadarannya bahwa memakai helm itu penting untuk keselamatan nyawanya, melainkan takut ditilang. Sehingga selama ada ancaman hukuman, ia akan patuh. Tetapi ketika ancaman itu tidak ada lagi, perilaku itu atau perilaku lamanya itu muncul kembali. Nah, dari contoh itu kita bisa melihat bahwa hukuman itu memang berhasil menghentikan perilaku, namun dalam jangka pendek, dan belum tentu mengubah kebiasaannya dia dalam jangka panjang gitu. Sehingga apakah hukuman itu efektif? Jawabannya adalah ya, tapi efektifnya terbatas. Hukuman memang dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, terutama dalam jangka pendek. Namun, akan tetapi jika tujuan itu adalah membentuk perilaku yang bertahan lama dan jangka panjang, hukuman saja belum cukup. Dalam modifikasi perilaku, seseorang juga perlu memahami mengapa perilaku itu harus diubah dan didukung untuk membentuk kebiasaan yang lebih baik. Jadi, perubahan perilaku itu yang lama atau jangka panjang itu bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena muncul atas paham untuk melakukan hal yang betul, hal yang sesuai dengan aturan.
Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye.